Sering nggak sih kalian bingung gimana caranya bikin kalimat bahasa Inggris yang pas, yang benar, dan kedengeran natural? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bongkar tuntas rahasianya. Saya bakal kasih kalian semacam cetak biru buat ngebangun kalimat yang sempurna, selangkah demi selangkah. Yuk kita mulai. Ini dia nih pertanyaan besarnya. Gimana sih caranya? Kelihatannya mungkin ribet ya, tapi tenang aja. Kita bakal bedah bareng-bareng pakai cetak biru yang jelas banget. Siapapun, serius, siapapun pasti bisa ngikutin. Oke, yuk kita langsung lihat langkah pertamanya. Oke, cetak biru kita ini sebetulnya adalah sebuah metode klasik yang udah teruji banget sama waktu. Namanya Grammar Translation Method, atau kita singkat aja GTM. Coba deh bayangin ini tuh kayak seperangkat alat tukang yang super andal buat ngebangun kalimat yang presisi dan akurat. Terus, GTM itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, metode ini fokus banget sama aturan mainnya. Jadi, kita nggak cuma sekedar niru-niru aja, tapi dengan GTM, kita bakal benar-benar ngerti kenapa sebuah kalimat itu strukturnya begitu. Nah, kita juga bakal pakai terjemahan buat mastiin setiap kalimat yang kita bikin itu benar-benar pas, 100% akurat. Dan ini bukan metode kemarin sore loh. GTM ini punya akar sejarah yang kuat banget, dari abad ke-19. Dipopulerin sama ahli-ahli bahasa kayak Johann Seidenstucker dan Karl Plotz. Artinya apa? Artinya, fondasi yang bakal kita pelajari bareng hari ini tuh udah ngebantu banyak orang selama ratusan tahun. Jadi ini udah terbukti. Terus, mungkin ada yang nanya, kenapa metode jadul gini masih penting? Jawabannya simpel, karena hasilnya luar biasa. GTM itu ngasih kita 3 keuntungan utama. Pertama, akurasi yang tinggi. Kedua, pemahaman kosakata yang jauh lebih dalam. Dan yang paling penting, ini ngasih kita dasar yang super kokoh buat nulis dengan pede. Oke, cukup soal teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya ya. Kayak kita mau bangun rumah aja, pasti butuh batu bata kan? Nah, blok bangunan inti dalam sebuah kalimat bahasa Inggris itu ada 2, subjek dan predikat. Simple banget kok. Subjek itu ya siapa atau apa yang jadi topik utama di kalimat itu. Gampangnya pelakunya. Terus predikat itu yang ngejelasin si subjek lagi ngapain atau keadaannya gimana. Nah, yang perlu diingat, setiap kalimat yang utuh wajib punya dua-duanya, nggak bisa salah satu doang. Nah, di dalam predikat ini ada mesin penggeraknya. Apa itu? Kata kerja atau verb. Secara umum ada 2 jenis utama nih. Ada action verb, ini yang nunjukin aksi ya, kayak makan, lari, baca. Terus yang kedua ada linking verb, atau yang paling sering kita kenal itu to be. Tugasnya dia cuma nyambungin subjek ke penjelasannya. Contohnya di kalimat saya adalah seorang siswa. Oke, blok bangunannya udah ada nih, subjek dan predikat. Sekarang, gimana cara masangnya biar benar? Nah, disinilah kita perlu kenalan sama yang namanya kata kerja transitif dan intransitif. Ini penting banget. Pernah nggak sih kalian bikin kalimat terus rasanya kayak ngegantung gitu? Nggak selesai. Nah, kuncinya mungkin ada di sini nih. Jadi ada kata kerja yang butuh sesuatu. Butuh objek, biar kalimatnya lengkap. Tapi ada juga yang nggak butuh. Inilah inti perbedaan antara transitif dan intransitif. Contohnya jelas banget nih di sini. Lihat yang transitif. I eat, saya makan. Nah, kan langsung muncul pertanyaan, makan apa? Kalimatnya belum komplit. Kita butuh objek, misalnya an apple. I eat an apple. Baru jelas. Sekarang bandingin sama yang intransitif. She sleeps. Dia tidur. Udah. Kalimatnya udah selesai, udah punya arti penuh. Nggak perlu objek lagi. Oke, sekarang kita sampai ke aturan paling krusial. Saya suka nyebutnya aturan emasnya grammar. Ini adalah soal kesepakatan antara subjek dan kata kerja. Kalau aturan ini dilanggar, wah, struktur kalimat kita bisa langsung ambruk. Tabel ini kuncinya. Tolong perhatiin baik-baik ya. Jadi, di bahasa Inggris, subjek sama kata kerjanya tuh harus jodoh, harus cocok. Kalau subjeknya I, you, they, atau we, kata kerjanya biasa aja, eat. Tapi, nah ini dia yang paling penting. Kalau subjeknya orang ketiga tunggal, yaitu he, she, atau it, kata kerjanya wajib ditambahin s. Jadi bukan he eat, tapi he eats. Ini aturan yang nggak bisa ditawar-tawar. Oke, teori udah cukup. Sekarang waktunya praktek, waktunya beraksi. Yuk, kita pakai semua aturan dan batu bata yang udah kita kumpulin tadi buat mulai ngebangun kalimat beneran. Kita bakal latihan bikin 3 jenis kalimat yang paling dasar. Pertama, ada yang namanya kalimat nominal. Ini yang pakai to be buat ngejelasin sesuatu. Kedua, present continuous. Ini buat nunjukin aksi yang lagi kejadian sekarang. Dan yang ketiga, simple present, yang kita pakai buat ngomongin fakta atau kebiasaan. Kita mulai dari yang pertama, kalimat nominal. Contohnya,
They are smart. Di sini, subjeknya kan they. Itu jamak atau lebih dari satu. Makanya, linking verb yang kita pakai adalah are untuk nyambungin ke kata smart. They are smart. Simple dan sempurna. Lanjut ke present continuous. Lihat deh polanya. Ada subjek, he, terus diikuti is, lalu kata kerjanya write ditambahin ing, jadi writing. He is writing a letter. Formulanya jelas banget ya, ini nunjukin dia sedang menulis surat saat ini. Sekarang kita lihat simple present yang buat fakta. The sun rises in the east. Subjeknya di sini the sun, kan cuma satu ya, jadi bisa kita ganti dengan it. Nah, ingat nggak aturan emas tadi? Kalau subjeknya it, kata kerjanya rise harus wajib ditambahin s, jadinya rises. The sun rises in the east. Jelas ya? Kita coba lagi ya, biar makin nempel. Contoh buat kebiasaan, my mother cooks delicious food. Nah, my mother itu kan sama aja kayak she, tunggal. Berarti balik lagi ke aturan emas kita, kata kerjanya cook harus ditambahin s, jadinya cooks. My mother cooks. Bener-bener deh, aturan emas ini jangan sampai lupa. Nah, sekarang kalian udah punya cetak birunya, udah punya semua alatnya, fondasinya udah kuat, pertanyaan dari saya sekarang simple aja. Dengan semua bekal ini, kalimat apa nih yang bakal jadi kalimat pertama yang kalian buat? Langsung dicoba ya, semangat!